Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kemarin ada miss ya, harusnya stres dulu. Kenapa Anda bawakan stres? Karena banyak sekali pasien yang stres. Bahkan tadi ada pasien yang stres gara-gara COVID. Ada yang stres gara-gara ekonomi. Ya, jadi ternyata penyakit stres ini luar biasa. Yang dulunya tidak menimbulkan masalah, jadi timbul masalah. Mudah-mudahan jamaah Masjid PLN nggak ada yang stres, mudah-mudahan. Kalaupun stres, itu stres yang baik. Ya, tidak selamanya stres itu buruk. Ya, dan mudah-mudahan bagi yang stres diberi kesabaran, diberi kesembuhan, dan mudah-mudahan bisa menjalankan nih saran-saran yang saya dapat dari sebuah jurnal, dan ini cukup menarik. Ya, dan hari ini kita bicara tentang stres dan solusinya seperti apa. Bukan berarti yang datang hari ini stres semua ya, tapi stres itu ada yang positif, ada yang negatif. Baik, apa sih yang dimaksud dengan stres? Ini penting sekali ya, supaya paham dulu gitu ya. Stres itu gangguan mental. Ya. Jadi mental sebenarnya. Karena apa? Karena tekanan. Ya, karena tekanan. Di mana tekanan ini individunya gagal gitu loh untuk menahan tekanan tersebut. Bisa dari dalam diri sendiri, tekanan itu bisa juga dari luar. Karena stres itu bermakna adalah tekanan, stress, pressure, ya. Dan ini berhubungan dengan masalah mental. Tapi mental ini akan berdampak kepada fisik. Nah, ini yang jadi masalah. Mental akan berdampak kepada fisik. Ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu, stres itu bisa punya dampak positif, tapi juga bisa berdampak negatif. Nah, yang berdampak kepada fisik ini yang disebut dengan berdampak negatif. Nah, ini nih gambaran sedikit definisi stres. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Nah, ini tadi kalau mungkin bentuk flyernya dari gerakan Kementerian Kesehatan itu juga mengunggah ini tentang masalah stres. Stres atau tekanan, kalau positif bisa berdampak bagus, memotivasi, tapi kalau negatif akan menimbulkan kehidupan sehari-hari. Nah, stres itu bisa dari luar tadi, bisa juga dari dalam. Kalau dari luar dari mana? Lingkungan rumah, lingkungan kerja, lingkungan sekolah. Nah, di PLN ini kan ada lingkungan kerja. Apakah stresnya ini bisa berdampak baik, ataukah berdampak buruk? Baik. Nah, ternyata stres itu ada pembagiannya. Ada yang disebut dengan eustress, distress, understress, dan overstress. Eustress itu disebut juga dengan stres normal yang memberikan motivasi. Kalau distress itu yang disebut dengan abnormal. Ada yang understress, ada yang overstress. Understress itu apa ya? Stres tapi malah bikin turun gitu. Ya, kalau over ya berlebih. Nah, ini tipe-tipe stres. Ya. Ini kalau saya bikin gambar ya begini nih ya. Bahkan ada yang bilang akut stres atau yang dibilang dengan chronic stres. Apa itu akut stres? Stres yang sifatnya mendadak. Ya, tapi juga ada stres yang sifatnya lama, yang ending-endingnya akan menyebabkan toxic stress. Stres yang berdampak racun kepada tubuh. Nah, ini ada juga pembagiannya berdasarkan tipe-tipenya. Ada stres fisik, ya. Kalau bermasalah, misalnya pada over, misalnya kegiatannya berlebihan, olahraganya harusnya misalnya 1 jam, dia sampai 10 jam. Nah, itu malah jadi stres yang jadi masalah. Ya, sama halnya dengan chemical stress, electromagnetic stress. Terus ada nutritional stress juga. Jadi kalau makan terlalu banyak, stresnya terlalu banyak, beban tubuh terlalu berat, itu juga menyebabkan timbulnya stres. Arti stres itu adalah tekanan.
Ya sama dengan misalnya thermal stress, kepanasan terlalu dingin pun juga menyebabkan stres. Nah ini ada pembagian seperti ini. Tetapi ada pembagian yang paling umum itu adalah stres itu berdampak positif, ada stres yang berdampak negatif. Nah ini ada urutan-urutannya. Jadi dari positif, tolerable, sampai toksik. Jadi kalau sudah berat itu sudah sampai ke toksik atau menyebabkan kerusakan. Nah, ini biar jamaah paham dulu tentang stres itu dulu, karena sebelum masuk solusinya pahami dulu stres itu apa. Nah, kadang-kadang orang yang stres itu tidak sadar. Jadi kalau saya selalu nanya kepada pasien-pasien itu, "Bapak stres, Ibu stres?" "Enggak dok, enggak stres, saya enggak mikirin apa-apa." Rata-rata begitu. Padahal kondisi fisiknya itu dipengaruhi oleh stres. Ya, saya juga nyoba-nyoba iseng gitu ya. Dulu waktu pas kuliah itu saya kan ada stase di rumah sakit jiwa. Ya saya tanya aja tuh sama orang gila. "Bapak gila nggak?" "Enggak, saya nggak gila." Rata-rata orang gila yang saya tanya di rumah sakit gila, nggak ada yang ngaku gila. Nah, stres juga begini ini, kadang-kadang stres yang, stres yang kadang-kadang tidak kita sadari. Jadi dalam jiwa kita yang paling dalam mungkin, namanya stres tidak sadar, padahal dia stres. Nah, kalau ini didiamkan terus-menerus bisa berdampak toksik, apa itu, racun, bahkan bisa menyebabkan mohon maaf timbulnya gila. Maka itu hati-hati dengan orang yang stres. Ya, siap-siap ini jadi orang gila. Baik, itu tadi sudah saya sampaikan, ya ada beberapa stresor-stresor, ada lingkungan, ya ada stresornya stres gara-gara sakit, kayak sekarang ini nih. Ya, ada stres itu gara-gara pikiran, ada stres karena lingkungan, ya misalnya penggunaan obat-obat, ya. Terus kemudian life change stressor, jadi perubahan hidup, ya misalnya pernikahan, ya kematian keluarga. Nah, itu macam-macam stresor. Jadi stresor itu banyak sekali. Intinya bisa dari dalam dan bisa dari luar, ya. Oke. Nah, ini kebanyakan stres di kantor. Kebanyakan itu 46% karena kelebihan pekerjaan. Walaupun ada juga yang kurang kerjaan ya, kurang kerjaan 6%. Jadi jangan dianggap enteng nih orang yang nggak ada kerjaan bukan berarti nggak stres, ada yang stres. Karena nggak ada kerjaan mulu jadi stres dia. Tetapi yang paling banyak adalah over kerjaan, jadi stres itu. Maka itu pentingnya membagi-bagi kerjaan. Mudah-mudahan para jemaah PLN nggak over kerjaan. Bagi yang over nanti ngomongin aja nih, biar terbagi-bagi. Walaupun ada stres karena masalah personal gitu ya, tetapi utamanya di pekerjaan itu karena workload, jadi kelebihan dari kerjaan. Nah, apa sih tanda-tanda orang stres? Ini juga harus dipahami sebelum nanti kita bahas bagaimana penanganannya secara islami dan alami. Karena nanti titik poinnya penanganannya ini. Jadi yang pertama, yang paling sering itu dimulai dari orang yang susah tidur atau tidur nggak nyenyak. Itu ciri-ciri orang yang stres. Hati-hati yang sudah tidur tidak nyenyak. Walaupun juga ada tidur tidak nyenyak karena tidak nyaman, ada juga karena faktor penyakit, ada juga karena faktor tua gitu ya. Tapi kalau faktor-faktor itu tidak ada, tapi kita susah tidur, tidurnya nggak nyenyak, curiga jangan-jangan kita stres. Yang kedua, susah konsentrasi, nggak bisa tuh. Atau nafsu makan berkurang atau malah berlebih. Wah, kok saya nafsu makannya kurang ya? Jangan-jangan stres nih. Atau kok saya kebanyakan makan, itu juga bisa stres. Ini tanda-tandanya saja. Terus kemudian gampang tersinggung. Jadi kalau apa-apa gampang tersinggung. Nah ini ciri-ciri orang yang stres. Ya. Atau ada keluhan-keluhan yang kadang-kadang ini sering menyertai kita nih. Sakit kepala, sakit perut, sakit mah, keringetan, jantung berdebar, sesak. Ini penyakit-penyakit yang sering akibat stres. Padahal dia tidak sakit. Ya, jadi bagi yang sudah merasa perlu waspada, jangan-jangan saya stres, jangan-jangan. Ya, apalagi yang gampang tersinggung di sekarang nih gampang sekali tersinggung ya.
Masalah dikit lapor, masalah sedikit lapor. Masya Allah. Ya, ini yang jadi masalah. Jangan-jangan negara kita juga stres ini gara-gara masalah COVID dan gara-gara masalah ekonomi. Ya, beberapa waktu yang lalu saya praktek tuh banyak yang masalah ekonomi. Walaupun juga ada takut COVID. Ya, ada juga yang stres gara-gara COVID. Udah dicek COVID masih positif juga. Akhirnya timbullah masalah-masalah yang lain yang menyebabkan imun menjadi menurun. Ya, oke, ini gejala-gejalanya, ini gejala-gejala yang lainnya lagi, napas cepat gitu ya, terus kemudian nadi cepat, mulut kering, tegang di leher, terus kemudian susah buang air besar, bahkan ada yang juga malah mencret atau diare. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah kaget tuh kalau lagi mencret, lagi stres jadi mencret, nggak usah khawatir. Jangan-jangan stres. Karena ternyata hampir mayoritas penyakit-penyakit itu salah satu faktor pemicu. Saya ingatkan lagi, faktor pemicunya adalah stres. Nah, ini hubungan stres dengan aktivitas fisik dan berdampak ke fisik. Mungkin saya terangkan dulu gambaran seperti apa hubungannya dulu. Jadi otak itu akan mengendalikan kelenjar di dalam otak. Ada namanya hipotalamus, ada namanya pituitari. Ini mungkin agak ribet bahasanya, tapi harus saya terangkan. Di hipotalamus menghubungkan ke kelenjar pineal atau pituitari, kemudian menghasilkan hormon, menghasilkan ginjal. Nah, di ginjal ini akan keluar yang namanya ini kortisol. Kalau lebih jelasnya beginilah. Nah, stres itu akan menghasilkan kortisol. Stres akan menghasilkan kortisol. Nah, kortisol ini dianggap sebagai hormon stres. Padahal bukan hormon stres juga. Kita butuh kortisol. Karena nggak ada kortisol, gula nggak akan naik. Tensi nggak akan naik, drop terus tuh. Jantung nggak berdetak. Maka itu penting kortisol. Tapi kalau berlebihan, nah ini yang berdampak buruk. Ya, jadi stres intinya adalah berdampak kepada fungsi kortisol yang dihasilkan dari ginjal. Orang yang stres, maka hormon di otaknya akan menghasilkan hormon CRH, kemudian ACTH, dan kemudian ACTH itu merangsang ginjal, produksi yang namanya kortisol. Dan inilah yang dianggap sebagai hormon stres. Ya, jadi ingat stres, ingat kortisol. Ya, oke ya. Jadi kortisol itu muncul karena apa? Karena memang siklus rutin atau karena stres. Maka itu orang yang banyak kortisol akan berdampak negatif kepada tubuh kalau berlebihan. Tetapi kita butuh kortisol, butuh dalam takaran yang cukup. Makanya saya bilang stres itu penting juga untuk memotivasi semangat. Tetapi kalau kebanyakan stres akan berdampak kepada fisik. Apa dampaknya nih, lihat nih. Kalau kita lihat fungsi kortisol. Ya, meningkatkan tekanan darah, menurunkan imun, ya, bermasalah di insulin, mengganggu kesuburan. Nah, ini juga nih. Ini benar banget ini. Jadi saya punya pasien nggak punya anak dan akhirnya stres hidup dia. Ya sudah, lupakan itu nggak punya anak, fokus kepada ibadah. Setelah tidak stres dia langsung punya anak. Karena berdampak kepada kesuburan. Ya, terus kemudian menurunkan inian intake asam amino. Jadi agak kurus tuh badannya. Walaupun juga ada yang gemuk. Ya, karena ternyata juga akan berdampak kepada metabolisme lemak. Ya, terus kemudian bisa menyebabkan gangguan pada pengeroposan tulang. Ini kortisol ketika berlebihan akan berdampak buruk. Tetapi dalam jumlah yang cukup malah dia akan memberikan efek bagus kepada tubuh. Oke ya. Nah, ternyata kortisol itu bisa direduksi. Ya, direduksi dengan apa? Mengaktifkan hormon-hormon anti stres. Ini kalau kita lihat, kortisol akan menghambat dopamin, kortisol akan menghambat serotonin, kortisol juga akan menghambat melatonin. Dopamin, melatonin, serotonin adalah hormon anti stres. Maka kalau tidak stres, obatnya adalah bagaimana meningkatkan serotonin, meningkatkan dopamin, dan meningkatkan melatonin. Ini kortisol berlebihan, stres berdampak kortisol berlebihan akan berdampak kepada reduksinya hormon-hormon kebahagiaan. Maka itu orang yang stres itu biasanya kalau berlebihan jadi tidak bahagia. Jelas ya? Jadi kalau ditanya kortisolnya kebablasan, berdampak serotonin turun, melatonin turun, dopamin juga turun. Ya. Oke. Apa dampaknya? Nah, ini
Ini kalau kita perhatikan ya, rambut udah mulai botak. Perlu waspada juga walaupun memang ada bakat botak gitu ya. Sering sariawan, susah tidur, ini insomnia, jerawat, penyakit kardiovaskuler, hipertensi, jantung berdebar, kadang-kadang sesak, diabetes. Makanya itu diabetes ini luar biasa. Stres itu sangat mendominasi. Saya punya pasien ya kan, eh, makannya dikontrol, kemudian obat gulanya teratur, tetapi stresornya tinggi, gula jadi naik juga. Maka itu kunci untuk mengobati diabetes pertama, jangan stres, jangan terlalu capek dan jangan begadang. Nah ini dampak-dampak stres. Bisa kepada organ pencernaan, organ jantung, organ otak, organ paru, organ pankreas. Semua organ akan berdampak kepada akibat dari stres. Dan ternyata berdasarkan penelitian, 1 dari 7 orang itu akan mengalami masalah kesehatan jiwa di tempat kerja. Jadi kalau di sini ada berapa orang, itu 1 dari 7 orang itu berisiko timbulnya stres. Ya. Nah, apa yang dilakukan dalam dunia kedokteran untuk mengobati stres? Rata-rata obat stres itu dikontrol dengan obat-obatan. Salah satunya alprazolam, lorazepam, sertralin, fluoxetine. Ini obat-obatan golongan mohon maaf, ini golongan-golongan psikotropik. Ya, golongan-golongan bahasa kerennya narkoba lah. Jadi dia akan sedasi, akan rileks, akan ngantuk. Nah ini golongan-golongan ini. Makanya kalau udah tergantung dengan golongan ini, gitu kan, dampaknya kalau di stop, jadi rebound. Timbul juga ketergantungan dengan obat-obatan ini. Nah, ini cukup berisiko sebenarnya. Ditambah lagi kalau pergi kemana-mana, disangka bawa bandar narkoba kan, karena minum obat-obatan ini. Ya, nah ini beberapa obat-obatan yang dipakai untuk pengobatan stres, tapi efek-efeknya yang jadi berdampak buruk. Ya, mungkin ini sudah sekilas saja deh. Ini beberapa obat-obatnya nanti mungkin bisa dilihat. Nah, bagaimana pengendalian stres? Nah, ini cara-cara yang digaungkan oleh Kemenkes. Ya, ini cara-cara nanti mungkin bisa dibaca. Saya lebih fokus kepada cara ini. Nah, ini saya coba himpun dari beberapa jurnal bahwa ternyata stres itu mudah. Islam sudah memberikan solusi. Maka itu pentingnya kita dekat dengan agama supaya tidak stres. Nah, jadi jangan kecanduan narkobanya, tapi kecanduan kepada ibadahnya. Itu yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Zikir, baca Quran, tahajud, senyum, tidur yang cukup dan matikan lampu, olahraga, kurma, makanan, dan tanaman herbal. Apa saja kita bahas satu persatu. Gitu ya, Akhi. Anda sampai jam berapa, Akhi? Takutnya kebablasan. Jam 1.30, Ustaz. Oke, 1.30 materinya sama tanya jawab ya? Sama tanya jawab, Ustaz. Oke, berarti sampai 1.15. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan. Zikir. Tadi yang saya sampaikan. Ya, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, tentram, bahagia. Jadi kunci untuk ngobatin stres, ingat sama Allah. Kemana-mana diperhatikan Allah, mengerjakan sesuatu ingat Allah. Caranya gimana supaya ingat Allah? Awali setiap kerjaan dengan baca bismillah, akhiri dengan baca alhamdulillah. Itu minimal yang bisa kita lakukan. Jadi kalau baca bismillah berarti ingat Allah. Atau kenali dulu Allah, ini penting. Maka itu tauhid ini menjadi penting. Siapa itu Allah gitu. Tujuannya apa sih Allah menciptakan kita di dunia? Pelajari tentang masalah tauhid ini. Ya, intinya adalah seringlah mengingat Allah. Karena ternyata dengan banyak mengingat Allah, maka hatinya menjadi tenang. Ada jurnalnya? Ada. Ini. Zikir redus stres. Bayangkan coba. Ya, ternyata zikir itu mampu menurunkan kadar kortisol di dalam darah. Maka itu banyaklah berzikir. Bisa dengan menyebut subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Intinya kita ingat sama Allah. Kenapa ini penting? Karena Allah yang menciptakan kita. Maka kalau pengen hati kita ini tenang, ya dekatlah kepada Sang Khali. Bukan dekat sama dokter ini. Ternyata aspek spiritual ini sering dilupakan.
Ini salah satu jurnal nih kalau saya kaji ini panjang ini. Ya, tapi inti-intinya lagi. Ini juga sama. Orang-orang yang habis lahiran kan suka stres tuh. Zikir dicoba di apa tuh diberikan. Ya, ternyata di sini juga mampu menurunkan stres, decrease perceived stress. Jadi ada pengukuran-pengukurannya. Ini 2 jurnal yang luar biasa. Jadi yang pertama kalau kita nggak pengen stres selalu ingatlah Allah. Cara sederhananya lah mulakanlah sesuatu perbuatan dengan baca bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Itu yang paling minimal. Tapi tolong perhatikan juga setiap ibadah kita diperhatikan Allah. Setiap tingkah laku kita diperhatikan Allah. Bayangkanlah bahwa kita itu ada yang memperhatikan. Nah ini cukup penting. Karena kalau kita diperhatikan, maka kita akan ingat Allah dan itu akan menjadi tenang. Oke, 1 ini penting. Yang kedua, ini juga penting sekali. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi obat bagi manusia. Obat bagi baik itu jiwa, walaupun apapun itu fisik. Nah, tadi zikir sudah, ingat Allah sudah. Mungkin perlu dilengkapi dengan baca Quran. Ada jurnal penelitiannya? Ada ini. Jadi dengan membaca Quran ternyata akan memberikan efek bagus untuk mereduksi stres. Nah ini, ya Quran Group, vital sign menurun tuh. Vital sign tuh tensi, nadi, respiratory rate ternyata turun. Ya kan? Terus dilihat apa lagi? Kadar kortisolnya. Nah, tapi bagi yang tidak dengan Quran malah menaik kadar kortisolnya. Maka itu di sini bahwa mendengarkan Quran itu mampu mereduksi stres. Dan ini diteliti pada orang-orang yang masuk ICU. Jadi orang yang masuk ICU itu harus bagus didengarkan Quran. Sampai diteliti sampai level itu. Ternyata kortisolnya bisa diturunkan. Ini juga lagi, ya ada sebuah jurnal juga cukup menarik lagi. Ya di sini hasilnya, conclusionnya bahwa ternyata dengan membaca Quran cemas kita menjadi curang, cemasnya menjadi berkurang. Jadi anti cemas, anti stres. Sebenarnya Islam udah punya solusi ya, tapi kenapa nggak dipakai? Saya tuh pengen semua dokter tuh resepnya Quran gitu, pengen saya begitu tuh. Jadi jangan pakai obat-obatan narkotika gitu kan. Ya bolehlah kalau misalnya dengan cara-cara ini tidak bisa, tapi usahakan ini cara yang pertama dulu dicoba. Jangan apa-apa obat dulu harusnya dengan cara yang sederhana. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud. Ada jurnalnya? Ada. Ini jurnalnya nih. Tahajud menurunkan stres. Karena ternyata ada penelitian tahajud juga menurunkan kadar kortisol. Terus meningkatkan apalagi? Meningkatkan serotonin, meningkatkan dopamin, meningkatkan melatonin. Tapi yang penelitian ini dilihat adalah kadar kortisol di dalam darahnya. Ternyata terjadi pereduksi kortisol dan skor stresnya pun juga menjadi berkurang. Ada lagi jurnal yang lain? Ada. Ini jurnal Indonesia ini. Orang santri dites nih, mengurangi tingkat stres santri. Nah, jadi santri-santrinya nggak pada stres nih. Ya, di sini ngelihatnya adalah efek stresnya. Baik, berarti 3. Yang pertama tadi zikir, baca Quran, tahajud. Ada lagi nggak? Ada, senyum. Nah, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya, senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Ya, jadi banyaklah senyum. Karena ada penelitiannya, ada. Ini green and beer, ya. Jadi ini bisa lihat ininya nih, ini naik, ini turun, sampai diteliti loh. Ternyata akan menurunkan stress respon. Nah, jadi banyakin senyum. Jadi orang saya itu suruh senyum aja terus yang banyak, nanti mudah-mudahan tereduksi itu si stresnya. Jadi yang pertama tadi zikir, baca Quran, tahajud, senyum. 4. Ya. Terus kemudian apa lagi? Nah, ini juga sama ya. Smile therapy and education pregnancy, decreasing level of anxiety.
Jadi mengurangi kecemasan pada orang-orang yang hamil. Suruh pakai smile terapi. Kalau tadi penelitian dilihat ekspresi wajah. Ternyata ekspresi wajah yang begini sama yang begini itu berdampak kepada tubuh. Oke ya, smile. Terus tidur matikan lampu. Ini penting sekali. Karena ternyata ada penelitian, kalau lampu dimatikan, melatonin naik. Melatonin adalah hormon kebahagiaan. Jadi kalau saya pernah ada orang yang punya stres, saya bilang ikuti tidurnya cara Nabi. Gimana caranya? Berwudu sebelum tidur, bersihkan tempat tidur. Kemudian apa? Baca doa sebelum tidur, matikan lampu, kemudian tidurlah miring ke kanan. Ternyata cara-cara ini sangat efektif untuk mereduksi stres dengan meningkatkan kadar melatonin di dalam tubuh. Ya, kalau tadi kan zikir, baca Quran, tahajud, itu kan akan mereduksi kortisol. Kalau senyum akan menaikkan endorfin. Kalau mati lampu akan menaikkan melatonin. Nah, itu kesimpulannya itu. Saya ulangi lagi, zikir, tahajud, baca Quran, reduksi kortisol. Kortisol adalah hormon stres. Senyum, naikin endorfin, hormon bahagia. Matikan lampu, menaikkan melatonin. Ini juga hormon bahagia. Maka itu disunnahkan mematikan lampu. Jurnalnya ada. Ya, sleep quality and mental stress influence salivary melatonin concentration. Jadi dilihat tuh. Ya, dengan mematikan lampu salah satunya. Nah, ini stress inhibition melatonin sintesis. Maka itu hati-hati nih, stress itu bisa malah melatonin nggak produksi. Kalau melatoninnya terproduksi, stres yang akan tereduksi. Jadi ternyata stres bisa mempengaruhi melatonin. Dan tidur mematikan lampu mampu merangsang produksi melatonin. Olahraga itu juga ternyata bikin anti stres. Stres sudahlah olahraga. Dok kan nggak boleh keluar, ya udahlah sama istrinya di olahraga. Itu juga anti stres tuh. Jadi kalau bapak dan ibu-ibu sini stres, sudahlah canda aja sama suami dan istrinya. Itu insya Allah hilang tuh stresnya. Ada penelitiannya nggak ada, ya. Ini ternyata regular exercise itu ternyata juga mampu mereduksi orang-orang yang stres. Ya, jadi bisa menurunkan kadar kortisol. Terus kemudian ini juga ya, orang yang olahraga akan menurunkan kadar stres dan bikin panjang umur, telomer length. Jadi telomer itu adalah satu enzim yang menyebabkan DNA-nya jadi lebih panjang. Dan pas apa ya, sel-sel kanker itu kenapa dia tidak bisa mati? Karena dia memproduksi enzim telomerase. Ya, jadi DNA itu ada bagian telomer yang kalau dia panjang maka berumur panjang. Nah ternyata olahraga itu menyebabkan telomer menjadi lebih panjang. Jadi penting nih olahraga. Ya, zikir jalan, olahraga juga jalan. Oke ya. Kurma, nah ini luar biasa ini kurma ini ya. Man tasabbaha kulla yaum. Ya, jadi barang siapa yang setiap pagi mengkonsumsi sab'a tamarat ajwa. Jadi 7 butir ajwa, kurma ajwa. Lam yadurruhu fi dzalikal yaum summum wala sihr. Jadi dia akan terhindar dari racun dan sihir. Ini luar biasa ini kurma ini. Ya, ternyata kurma juga ada anti stresnya. Nih. Ya, pengaruh pemberian kurma ajwa terhadap stres pada ibu hamil prehipertensi. Ini orang Indonesia yang neliti. Jadi makan kurma itu anti stres. Karena ternyata kurma itu mengandung banyak triptopan yang nanti dipakai untuk membuat serotonin. Apa itu serotonin? Hormon yang bikin bahagia. Hebat sekali ini kurma ajwa. Ya, itu yang kurma. Makan yang lain ada nggak? Ada. Apa? Ini pisang. Ya, ternyata almond. Terus kemudian apa? Walnut. Ya, ini beberapa. Atau ini juga ada lagi coklat, alpukat. Nah, ini contoh-contoh yang bikin makanan bahagia. Emang bener jurnalnya ada saya cari. Banana atau pisang itu
itu mencegah stres dan depresi dan meningkatkan memori walaupun penelitiannya pada tikus. Ya, maka itu monyet itu senangnya pisang ya. Dan awet muda itu monyet, nggak kelihatan monyet tua sama monyet muda ya, karena nggak ada yang keriput kali ya. Ditambah lagi bahagia semuanya itu kali ya. Nah ini penelitian. Jadi makan pisang. Jadi selain tadi kurma, saya suruh pasien-pasien saya kalau ada yang stres makan pisang Bu. Ya pisang yang paling bagus salah satunya pisang raja yang cukup bagus. Dan juga ternyata meningkatkan memori. Nah ini penting. Memorinya bisa mencegah penyakit yang namanya pikun atau Alzheimer. Apalagi coklat. Nah, ini Ambon dulu ya, ini jurnal tentang pisang Ambon. Ambon juga bagus pisang Ambon. Ya, jadi bisa bikin tidur nyenyak dan mencegah hipertensi karena tingginya kandungan kalium. Pisang Ambon nih sampai ada nanti pisang Ambon. Ya, coklat. Nah, ini juga bisa mereduksi stres. Tapi kalau bisa sih ya coklat yang nggak pakai susu. Tapi kalaupun nggak ada ya pakai susu juga nggak apa-apa. Ya, ternyata juga bisa mereduksi stres. Ya, cuman kalau kebanyakan coklat jadi gemuk gitu ya karena ada susunya tambah gulanya. Stresnya hilang, gemuknya jalan. Perlu diwaspadai juga. Makanya kalau bisa pakai coklat yang tidak mengandung gula dan juga tidak mengandung susu yang mengandung lemak karena dikhawatirkan malah menambah berat badan. Tetapi ini menunjukkan bahwa makanan ini mampu mereduksi kondisi stres. Terus ada nggak tanaman obat? Ada ternyata. Ada beberapa tanaman obat yang ternyata bisa dipakai untuk mereduksi stres. Apa yang paling banyak? Saya biasanya paling banyak pakai biji pala. Kalau nggak biji pala, kemangi. Tapi ada beberapa tanaman obat lain yang bikin anti stres. Kelor, putri malu, turi, lampes, secang. Ini ada jurnalnya nggak? Ada. Nih jurnalnya. Jadi penelitian semuanya ini. Jadi biji pala itu bikin kita tidak stres dan gampang tidur. Jadi bagi para jamaah yang susah tidur misalnya, coba ikuti tidur cara Nabi. Kalau nggak bisa juga, rebusinlah biji pala. Ya, biji pala ini sangat-sangat luar biasa. Saya punya pasien yang susah tidur dan sudah tergantung dengan narkoba. Dengan izin Allah kemarin sudah stop narkobanya, hanya mengkonsumsi rebusan biji pala. Dimulai dari 3 buah, geprek, seduh dengan air atau direbus dengan air mendidih ya, masukin 3 gelas air menjadi 1 gelas, minumkan sore hari. Kalau tidak berespon bisa dinaikin menjadi 5 gelas. 5 biji, tidak berespon bisa 7, bisa 10, bisa 15. Bahkan kemarin ada pasien saya sampai 20 walaupun perutnya kadang-kadang merasa tidak nyaman karena efek panasnya. Tetapi biji pala mampu mereduksi biar kita tidak stres dan gampang tidur. Karena ternyata tidur ini banyak masalah. Ya, banyak masyarakat kita yang ternyata tidurnya juga masalah. Ini juga efek dari biji pala dikombinasi dengan daun kemangi. Ternyata juga mampu mereduksi stres. Nah, ini gambarannya bahwa ternyata penanganan stres itu mudah sebenarnya. Ya, tidak harus banyak tergantung dengan obat-obatan kimia sintetik. Dengan cara apa? Saya ulangi lagi, zikir. Penting ini zikir, mereduksi kortisol. Baca Quran, reduksi kortisol. Tahajud, reduksi kortisol. Senyum, menaikkan endorfin. Ya, endorfin itu jadi naik karena dia senyum. Ya, olahraga itu bisa menaikkan endorfin. Ya, makan kurma, menaikkan serotonin. Tidur matikan lampu, mengaktifkan melatonin. Makan coklat, makan pisang, ya mengaktifkan serotonin. Ya, terus kemudian rebuskan biji pala dan kemangi, dia bersifat sedatif. Nah, ini gambaran sedikit, mudah-mudahan jamaah PLN ini nggak pada stres. Walaupun nanti ingatkan saya 2 minggu lagi kita bahas masalah ginjal gitu ya. Ginjal ini cukup penting. Kemarin harusnya stres dulu baru ginjal. Jadi jangan langsung ginjal dulu pada stres ya takutnya. Baik, mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan ilmu ya khususnya buat saya pribadi dan mungkin buat jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini bisa
bisa diaplikasikan cara-cara yang sederhana untuk mereduksi stres. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, selebihnya mungkin kita dialog saja. Ana akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, baru saja kita mendengarkan penyampaian materi dari Ustadz. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk pertanyaan bisa disampaikan secara langsung kepada Ustadz atau melalui kolom chat. Baik, Ustadz. Di chat banyak nih. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Ya, saya bacakan saja ya, Akhi ya. Oke, baik. Semua gejala stres itu apakah bisa hanya muncul satu macam saja, Dok? Bisa. Jadi tidak hanya banyak macam. Misalnya dia hanya jantung berdebar saja, bisa stres? Bisa. Ya kan? Bisa susah tidur saja, tapi mungkin derajat stresnya saja. Kalau stresnya berat, mungkin akan banyak gejala. Tetapi kalau stresnya ringan, mungkin hanya satu atau dua gejala yang dia rasakan. Dan sekali lagi, stres itu tidak hanya ansih berdampak buruk, ada juga stres yang berdampak positif atau berdampak baik. Jadi bisa muncul satu gejala, bisa beberapa gejala. Kadang-kadang gejala lainnya belum muncul, tapi satu gejalanya itu yang dominan. Nah itu yang jadinya dia jadi tidak nyaman dengan gejala itu. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terus sering mendengar sakit lambung, apakah pada lambung tersebut didominasi oleh stres atau asupan yang kurang baik? Jadi materi lambung sudah saya sampaikan ya. Sudah atau belum, Akhi, di sini yang lambung? Sudah ya? Sudah insya Allah ya. Jadi ada macam penyebabnya. Ada gastritis, ada ulkus, itu berarti luka. Ada yang namanya GERD, itu apa? Asam lambung yang keluar dalam jumlah yang banyak. Nah kalau untuk kasus GERD, nah yang GERD nih, apa itu GERD? Itu reflux, apa asam lambungnya naik atau balik, itu namanya GERD. Nah ini didominasi oleh stres. Didominasi oleh stres. Tapi kalau gastritis atau ulkus, walaupun juga ada unsur stresnya, tetapi didominasi oleh pola makan yang salah. Sering telat makan, kebanyakan obat-obatan yang mengiritasi lambung, ya, terus makan cepat-cepat dan sebagainya lah, tidak dikunyah dengan baik, ya, ataupun ada beberapa makanan yang ternyata juga mengiritasi dari si lambung itu sendiri. Jadi kalau yang GERD dominasinya stres, kalau yang gastritis erosif stres juga ada, tetapi hampir disebabkan karena pola makan yang tidak baik, gitu ya. Karena semua penyakit itu bisa menyebabkan atau disebabkan salah satu faktor pemicunya adalah stres, gitu ya. Terus kata Bang Roma Irama, stres obatnya iman dan takwa. Ya tadi, jadi ada unsur iman, ada unsur takwa, benar. Jadi zikir, baca Quran, tahajud, itu kan aspek-aspek keimanan dan ketakwaan. Tapi juga ada aspek lain tadi, tidur matikan lampu, olahraga, senyum yang banyak, konsumsi coklat, konsumsi kurma, rebusan biji pala. Jadi ada aspek-aspek yang sifatnya ruhani, tapi juga ada aspek-aspek yang memang harus dalam kondisi yang mereka harus konsumsi. Kira-kira seperti itu. Apakah bisa memenuhi kehidupan? Bisa, tadi saya bilang. Ada satu slide dampak dari stres bisa bikin kebotakan. Bisa bikin kebotak. Tapi juga ada botak karena penyakit daerah rambut, misalnya ketombe. Atau memang dia botak karena genetik. Nah, jadi harus dilihat beberapa aspek. Tapi bisa nggak? Bisa. Makanya itu bapak-bapak yang botak, ya mudah-mudahan bukan gara-gara stres. Karena memang genetiknya sudah botak. Ya, kira-kira begitu. Terus kemudian ketika berbaring sering merasakan sesak napas. Nah, kalau berbaring itu rasa sesak napas, tolong perhatikan apakah posisi tidurnya, ya, ataukah mungkin lagi berbaring banyak pikiran jadi sesak, atau jangan-jangan ada penyakit di daerah paru-parunya. Jadi sesak itu bisa karena paru-paru, sesak itu bisa karena jantung, sesak itu bisa juga karena stres gitu ya. Jadi langkah sederhananya dicek saja lebih aman. Ya minimal dengan sekali cek itu dengan rongsen saja. Karena sudah kalau udah berbaring seringkali sesak itu berarti harus diperhatikan.
Biasanya orang sesak itu kalau jantung itu misalnya karena kelelahan, misalnya dengan jalan 100 meter sudah sesak, nah itu jangan-jangan curiga jantung. Tapi kalau tidur aja sesek perlu kita waspadai, ya apakah ada unsur dari penyakit di paru-paru atau unsur yang lain. Saran saya diperiksa terlebih dahulu, gitu ya. Terus apa lagi? Apakah nonton acara yang lucu bisa? Ya bisa. Tadi kan tersenyum, ya bisa. Ya tapi jangan terlalu kebablasan gitu kan. Ibadahnya lupa, nonton lawaknya kebanyakan gitu ya. Tadi senyum itu bisa mereduksi stres. Jadi orang yang senyum itu mampu mengaktifasi endorfin di dalam tubuh. Jadi orang yang senyum, tertawa, tapi tolong tertawanya pun jangan sampai terlalu lebar ya. Jadi yang paling direkomendasikan adalah tersenyum gitu ya. Bisa ya, bisa ya. Jadi kalau nonton lawak boleh silakan, tapi jangan lupa ibadahnya ya. Apakah sedekah juga mengurangi stres? Saya belum tahu jurnalnya. Ya, tapi insya Allah segala perbuatan baik itu akan memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Kalau jiwa kita tenang, maka stres pun juga akan tereduksi. Ya, jadi kalau bicara apakah bisa? Bisa. Tapi apakah ini ada penelitiannya? Sulit terukur. Ya, karena orang sedekah itu ada yang ikhlas, ada yang nggak ikhlas. Ada yang sedekah karena pamrih. Nah, ini yang jangan-jangan tidak berdampak. Ya, maka itu pengukuran orang yang rajin sedekah bisa mereduksi stres itu belum ada penelitiannya. Saya belum tahu dan saya belum baca. Ya, tapi kalau bikin sedekah yang ikhlas bikin hati menjadi tenang karena salah satu bentuk ibadah, maka diharapkan mudah-mudahan tidak terjadi stres. Gitu ya. Tanda stres sudah mulai kebotakan, sering buang angin. Iya, kebotakan itu dampak stres, Pak, bukan tanda-tanda stres. Tanda-tanda stres itu tadi, ya gampang tersinggung, gampang marah-marah, terus tidur susah. Tadi saya sampaikan, ya jantung berdebar, keringat dingin, nyeri tidak nyaman di daerah leher dan sebagainya. Tapi dampaknya botak, jantung masalah, gula jadi naik gitu loh. Jadi botak itu dampak. Iya, bukan gejala nih. Tapi saya ingatin lagi, botak tidak hanya ansi gara-gara stres. Ada yang botak gara-gara genetik, ada yang botak gara-gara karena penyakit di daerah kulit kepala. Jadi jangan langsung, wah orang yang botak itu stres, nggak gitu juga. Perlu diperhatikan. Salah satu dampaknya adalah kebotakan. Salah satu dampaknya. Gitu ya. Apakah identifikasi pribadi, apakah perlu konsultasi dokter? Karena identifikasi mandiri khawatir banyak dugaan-dugaan yang justru bisa menambah stres. Betul. Jadi saran saya perlu pendapat orang lain. Jangan-jangan dia benar-benar stres atau mungkin tidak stres. Ya, jadi perlu konsultasi, perlu dialog. Karena yang bisa melihat itu orang lain. Karena tadi ketika saya tanya sama pasien, Bapak Ibu stres? Enggak, saya enggak stres. Padahal ketika ngelihat kondisi fisiknya, misalnya dia nyeri lambung, misalnya berdebar-debar, gelisah, itu salah satu tanda-tandanya cemas. Nah, jadi yang melihat itu orang lain. Orang stres itu yang melihat orang lain. Kadang-kadang diri kita itu tidak merasa stres, padahal dia menjadi orang stres. Sama kayak orang gila. Dia dirinya nggak merasa gila, tapi orang melihat perilaku dia gila. Kira-kira begitu. Baik, kira-kira begitu Aki. Kayaknya sudah semua nih, sudah Anda jawab. Gitu ya. Mudah-mudahan nggak pada stres semua ada di sini. Baik, pertemuan minggu depan lagi kita bahas ada 2 kajian, mau milih silakan, apakah gagal ginjal, apakah manfaat gerakan sholat. Ini belum saya lupa, di sini belum saya berikan di sini. Ternyata gerakan sholat itu memberikan efek yang luar biasa. Apakah gerakan sholat, apakah gagal ginjal. Ini saya serahkan kepada Ustadz, 2 materi sudah saya siapkan. Tapi yang materi hari ini adalah tentang stres dulu. Gitu kan. Oh ada yang ngusul gerakan sholat. Oh boleh. Oh iya, gerakan sholat, insya Allah. Anda akan berikan apa sih manfaat gerakan sholat dari takbiratul ihram, dari sujud, dan jurnal-jurnal penelitiannya. Taib, insya Allah. Taib. Kira-kira gitu, Aki. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwan kalau Anda banyak kekurangannya. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada siang hari ini.
Adapun sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan semakin menambah wawasan kita. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah atas keikutsertaannya. Untuk keberkahan majlis kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Izin